701 sebelum Gunung Kiong Utara. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Ultimatum yang diberikan Amerika Serikat dan Gereja Kristen semakin dekat. Perusahaan Kiong Utara dan Sekte Kiong Utara telah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Beberapa anggota manajemen perusahaan Kiong Utara, termasuk Zheng Anqi, Lu Yanwu, Zhou Jinyi dan Cheng Danqin, telah dievakuasi dan dibawa ke Istana Pedang. Banyak anggota keluarga Chen seperti Chen An, Chen Ning dan Chen Guoguo juga pergi. Hua Yunfeng, Yuki Shirosa, Asiu dan beberapa lainnya masih berada di Gunung Timur, menunggu gereja Kristen dan pejuang negara abadi. Mereka tidak pernah memberitahu dunia bahwa Chen Huaiyan telah menjadi dewa tingkat bumi dan ini telah menjadi kartu terakhir Sekte Kiong Utara. Nyonya, Anda juga harus pergi ke Istana Pedang. Kami akan tinggal di sini, kata Hua Yunfeng. Wang Xiaoyun menggelengkan kepalanya. Xiao Fan menghabiskan seluruh hidupnya menjalankan perusahaan Kiong Utara dan Sekte Kiong Utara. Sebagai ibunya, adalah tanggung jawabku untuk menjaga mereka tetap berjalan tidak peduli apakah dia sudah mati atau tidak. Biarkan Xiaoyun tinggal, dia telah mencapai tingkat pencerahan etiril. Dia bisa membantu, kata Chen Huaiyan. Orang tua itu sepertinya terhubung dengan guntur di langit dan energinya melonjak tanpa henti. Hanya dalam 2 bulan, Chen Huaiyan telah mencapai level yang lebih tinggi, bahkan dewa tingkat bumi yang berpengalaman pun akan terkejut dengan kemajuannya. Baiklah, kami akan tinggal. Seorang yang mengangguk dengan tegas. Pada akhirnya, hanya Hua Yunfeng, Yuki Shirosa, Asiu, Chen Huaiyan, Wang Xiaoyun dan Qian Yexue yang tinggal di mansion di Gunung Timur, sementara yang lainnya diusir. Setengah dari kekuatan Sekte Kiong Utara berada di Asia Tenggara. Namun, Angkatan Darat Amerika yang ditempatkan di sana telah tiba dan mengejar Xie Yan dan Dragon Hall. Ada yang mengatakan bahwa pemimpin American Wise Men datang sendiri dan banyak yang bertanya-tanya apakah dia adalah CEO Star World Corporation, Brook. Jangan khawatir, kita punya orang tua dan arai besar naga hijau. Kita bisa bersembunyi di dalam arai jika terjadi kesalahan. Menurutku, tidak ada satupun Sein dari gereja Kristen yang bisa mengalahkan Sekte Kiong Utara. Hua Yunfeng mencibir, waktunya telah tiba. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2012, mantan paus gereja Kristen, Santo Fransiskus, memimpin 9 uskup negara abadi dan banyak anggota pengadilan agama lainnya ke Gunung Timur, untuk bertemu dengan Sekte Kiong Utara. Sebelum orang suci dari gereja Kristen tiba, banyak sekali tuan dari dunia kegelapan yang telah berkumpul di sekitar Gunung Timur. Ada begitu banyak orang, saya tidak tahu Chen Beixuan telah menyinggung sebanyak ini, kata Macan Putih. Di depannya ada kerumunan orang yang mengelilingi gunung. Banyak penguasa kegelapan dari Barat, Afrika, Timur Tengah dan Jepang, yang menaruh dendam terhadap Chen Fan, ada di sana. Sejak Chen Fan meninggal, mereka ingin melampiaskan kebencian mereka pada Sekte Kiong Utara. Apakah kamu sudah mengevakuasi penduduk di sekitar area tersebut? Azure Dragon bertanya. Jangan khawatir, ini pinggiran kota Jin, hanya ada beberapa rumah mewah. Semua orang telah mengungsi dan pasukan kami telah menetapkan area terlarang di sekeliling, mengatakan bahwa ada latihan militer. Penduduk tidak akan datang ke sini, kata Red Sparrow dengan serius. Mendatangi begitu banyak penguasa kegelapan dan gereja Kristen merupakan beban berat bagi Kunlun. Departemen khusus hampir memobilisasi semua orang ke Gunung Timur, kecuali Ye Qincang yang harus tinggal di Yanjin. Kura-kura hitam mengerutkan kening dan berkata, Sekte Kiong Utara mungkin memiliki beberapa pejuang terbaik, namun gereja Kristen memiliki seorang suci. Bagaimana mereka bisa bertarung dengan gereja Kristen? Ayah memberitahuku bahwa Chen Beixuan selalu membuat rencana ke depan. Dia pasti meninggalkan sesuatu untuk mereka, kata Ye Nantian. Lalu, terjadi keributan. Seberkas cahaya menyapu langit dan mendarat di Gunung Timur. Seorang tetua botak, kurus dan dilapisi emas, muncul. Itu, Guru Guja, dari Brahmana India. Chen Beixuan membunuh saudaranya Guru Rama dan dia datang untuk membalas dendam, teriak seseorang. Guru Guja tetap diam. Beberapa orang bertanya-tanya mengapa dia tidak membalas dendam ketika Chen Fan ada di sana, tetapi mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Segera, lebih banyak pejuang negara abadi datang dari segala arah. Pendeta Kuil Dewa Emas, penguasa ilahi dari Kuil Agung Ise, yang lebih tua dari Serigala Perang Rusia,
patriark dari sekte Druid di Eropa Utara. Semua penguasa negara abadi bersinar terang. Semua orang terkejut. Mereka mengira tidak banyak pejuang negara abadi yang tersisa di bumi setelah Chen Fan membunuh banyak dari mereka, tetapi selusin muncul hari itu. Ledakan, cahaya putih bersih menyinari gunung. Gereja Kristen ada di sini. Banyak orang, termasuk Immortal State Overlord, bangkit dan melihat ke atas. Sebuah kapal kayu terbang di langit, menuju ke arah mereka. Kapal itu terbuat dari kayu ilahi yang tidak diketahui dan ditutupi dengan kilau putih suci, seperti Bahtera Nuh yang legendaris. Itu adalah kapal suci. Saya mendengar bahwa para orang suci gereja Kristen akan berkeliling dunia dengan kapal ini di masa lalu. Itu bisa melayang di udara selama seminggu tanpa terjatuh. Aku tidak percaya mereka membawanya ke sini, seru seseorang. Sisanya tercengang, mereka belum pernah melihat harta karun Dharma dalam masyarakat modern. Ledakan, kapal suci itu mendarat dan 9 uskup keluar. Masing-masing dari mereka dikelilingi oleh cahaya suci, dengan kekuatan yang sebanding dengan pejuang negara abadi. 9 uskup negara abadi. Banyak orang tersentak dan orang-orang dari sekte Qiong Utara terkejut. Kemudian, seorang juri berambut pirang membantu seorang penatua turun. Yang lebih tua tidak memiliki perasaan hidup, seperti pohon mati, tetapi semua orang mengenalnya. Santo Fransiskus, Paus ke-42. Penatua itu terbatuk dan berkata dengan mata menyipit, Chen Beixuan mengambil lusinan artefak suci dan buku rahasia dari gereja Kristen di Vatikan. Tolong kembalikan kepada kami. Guru tidak membutuhkan artefak suci apapun. Mengapa dia peduli dengan artefak suci itu? Kamu berbohong, kata Asiu. Guru Guja melangkah maju dan berkata, tetapi semua orang tahu Chen Beixuan membunuh saudaraku Guru Rama. Benar, dia menangkap 5 dewa iblis kita untuk membuat artefak roh yang membuat kuil besar Ise menjadi satu-satunya yang tersisa di antara 6 kuil. Sekte Qiong Utara harus mengakui perbuatannya, teriak Master Ilahi dari kuil besar Ise. Dan Eropa, dan Thailand, para pejuang negara abadi melontarkan tuduhan terhadap Sekte Qiong Utara satu persatu. Semua pejuang negara abadi lainnya, kecuali yang lebih tua dari Serigala Perang, mendukung gereja Kristen dan orang-orang dari Sekte Qiong Utara tampak dingin. Banyak dari pejuang negara abadi sebenarnya tidak menaruh dendam apapun terhadap Chen Fan, seperti pendeta Dewa Kuil Emas. Chen Fan belum pernah ke Amerika Selatan tetapi pendeta mengklaim bahwa Chen Fan membunuh salah satu murid mereka selama pertempuran dengan armada Laut Hitam. Jika kamu ingin memusnahkan Sekte Qiong Utara, bertarunglah bersama kami. Hua Yunfeng maju ke depan dan energi Cloud Ki pembakarannya melonjak ke langit seperti api. Dia telah memasuki keadaan abadi, dan setelah 2 tahun berkultivasi, dia telah mencapai Laut Ilahi tingkat menengah. Melihat pemandangan ini, banyak yang ketakutan. Ayo, Yuki Shirosa, Asiu, Anya, Wang Xiaoyun dan Qian Yexue semuanya sudah siap. Masing-masing dari mereka telah berlatih seni kultivasi dan memasuki tingkat pencerahan halus. Bersama dengan banyak artefak roh, kekuatan mereka sebanding dengan prajurit negara abadi. Selain itu, beberapa pejuang negara abadi ragu-ragu setelah melihat Tong San, yang tampak seperti inkarnasi Dewa Harimau, berdiri di sana dengan tenang. Hua Yunfeng tampaknya sangat kuat. Qian Yexue bahkan lebih terkenal dan merupakan dewi dari Kunsu. Tong San bahkan lebih kuat lagi. Seni penyempurnaan fisik Tiger Demon miliknya sudah cukup untuk menghancurkan seorang pejuang negara abadi. Kapak raksasa di tangannya penuh dengan maliski, membuat yang lain merasa ketakutan. Sekte Qiong Utara memang merupakan sekte teratas di dunia. Mereka terlalu kuat, gumam banyak orang. Orang-orang ini pasti bisa mengalahkan semua tuan yang hadir. Tetua itu kemudian menghela nafas, mengambil satu langkah ke depan dan mengulurkan tangan kirinya. Tuhan mengasihani dunia, tetapi manusia tidak tahu apa-apa dan tidak sopan. Ledakan, kekuatan suci yang tak ada habisnya keluar dari tubuh tetua itu. Seluruh gunung timur bergetar hebat seolah-olah akan runtuh. Tangan raksasa cahaya suci berukuran puluhan meter jatuh dari langit dan menuju ke arah anggota Sekte Qiong Utara seperti tangan Tuhan. Sebelum tangan itu tiba, energi mengerikannya telah membuat takut semua orang dan Tong San bahkan meraung ketika gambar Demon Harimau muncul di belakangnya. Ini adalah kekuatan seorang Saint. Dia mampu menghancurkan semua pejuang negara abadi. Banyak orang yang ketakutan. Dunia akhirnya bisa melihat serangan makhluk terhubung setelah Chen Fan bertarung dengan Ye Qinchang dan membunuh leluhur darah.
Ledakan, Demon Harimau bangkit dan mencoba melindungi semua orang, tapi tangan raksasa itu langsung memukulnya. Ketika tangan raksasa cahaya suci hendak menghancurkan anggota Sekte Kiong Utara, tiba-tiba, sebuah tangan raksasa muncul dan mengangkat tangan raksasa cahaya suci. Kamu seorang tamu, bukankah tidak sopan jika kamu melakukan hal seperti itu? Suara seorang lelaki tua terdengar dari jauh. Santo Franciscus tercengang. Apa? Semua orang terkejut. Seorang tetua, yang mengenakan pakaian formal seperti seorang sage, keluar dari kerumunan. Setiap gerakan yang dia lakukan seolah membawa energi dunia dan dia melayang di udara. Dewa tingkat bumi, mereka yang tahu apa artinya ini terkesiap. Selain Chen Fan, ada dewa tingkat bumi lainnya di Sekte Kiong Utara. Ini benar-benar di luar imajinasi semua orang. Bahkan burung pipit merah dan macan putih pun tercengang. Bukankah itu Chen Huaiyan? Kapan dia menjadi dewa tingkat bumi? Mata Red Sparrow melotot. Jadi, ini adalah kartu truf yang dibicarakan Jenderal. Chen Beixuan memang tidak dapat diprediksi, kata Azure Dragon. Mampu membuat orang tua menjadi dewa tingkat bumi, kekuatan Chen Fan sungguh tak terbayangkan. Ada dewa tingkat bumi di Sekte Kiong Utara. Apakah itu berarti mereka akan memenangkan pertempuran lagi? Hati orang-orang tenggelam. Dewa tingkat bumi memiliki kekuatan bertarung terkuat dan bahkan selusin pejuang negara abadi tidak akan mampu mengalahkannya. Semua orang memandang gereja Kristen untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. Saya tidak tahu ada dewa tingkat bumi lain di Sekte Kiong Utara. Saya telah meremehkan Chen Beixuan. Penatua itu menghela nafas dan tiba-tiba tersenyum. Untungnya, saya sudah mempersiapkannya. Tuanku, giliran Anda yang bersinar. Fiuh. Seorang pemuda bertelanjang kaki dan bermata biru keluar. Sepasang sayap 10 meter yang realistis terbentang di punggungnya. Pemuda itu seperti inkarnasi suatu entitas dan jauh lebih kuat dari Francis. Karunia cahaya murni di tubuhnya membuat semua orang tercengang. Ini, Chen Huaiyan tampak serius. Malaikat, malaikat, tidak hanya Chen Huaiyan, semua orang juga berteriak. Sayap di punggung putra Tuhan itu realistis dan tidak dibentuk oleh seni ilahi. Dia tampak sangat mirip dengan malaikat legendaris. Namun malaikat hanyalah mitos dan telah punah selama ribuan tahun. Kenapa dia muncul di sini? Namaku Alan, anak Tuhan, kata anak Tuhan dengan suara seperti Arya. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar bahasa yang dia gunakan, tapi mereka langsung mengerti apa yang dia katakan. Dia adalah anak Tuhan. Gereja Kristen sungguh sulit dipercaya. Mereka menyembunyikan malaikat. Guru pernah memberitahuku bahwa dulu ada banyak malaikat di dunia. Sepertinya itu benar, kata Hua Yunfeng. Semua wajah anggota Sekte Kiong Utara memucat setelah ini. Kekuatan Alan sangat menggemparkan. Dia adalah keturunan Tuhan dan malaikat. Bisakah Chen Huaiyan benar-benar bertarung dengannya? Mereka menemukan bahwa Chen Huaiyan tampak sangat serius dan sambaran petir berkumpul di belakangnya. Meskipun dia telah mencapai tubuh Raja Guntur dan menyelesaikan Sutra Jiwa Guntur, yang diturunkan Chen Fan kepadanya, dia berada dalam situasi putus asa, menghadapi orang suci dan malaikat. Ledakan, Alan mulai menyerang. Dia memanggil pedang cahaya salib suci dan melebarkan sayapnya, terbang ke langit. Kemudian, dia menebas, menciptakan aura pedang putih sepanjang puluhan kaki. Aura pedang putih itu seperti pedang cahaya salib suci raksasa. Bilah cahaya itu seperti senjata dewa dan cukup kuat untuk menghancurkan gunung. Seni ilahi, seni salib suci. Semua orang ketakutan dan bahkan Azure Dragon pun tercengang. Alan jauh lebih kuat dari Francis dan Ye Qincang, tebasannya sebanding dengan serangan dewa Leixing tingkat bumi. Chen Huaiyan melangkah maju dan berteriak, "Guntur langit, dengarkan perintahku." Ledakan, awan petir berkumpul dan selusin kilat menyambar di sekitar Chen Huaiyan. Petir membentuk sangkar yang melindungi anggota Sekte Kiong Utara. Ledakan, bilah cahaya salib suci menghantam petir, menciptakan suara yang menggelegar. Dampaknya menyebar ke seluruh East Mountain. Batuan runtuh, pohon tumbang dan ujung gunung terpotong. Banyak rumah besar bahkan hancur menjadi debu. Awan jamur muncul seolah-olah ledakan nuklir skala kecil telah diledakkan. Orang-orang yang berada di bawah gunung ketakutan setelah melihat ini terjadi. Ledakan. Chen Huaiyan didorong ke belakang dan wajahnya memerah. Meskipun dia mempraktikkan seni kultivasi asli, dia baru saja memasuki level Conate, sementara putra dewa tampaknya memiliki kekuatan suci yang tak ada habisnya.
Jika Sekte Qiyong Utara menyerahkan semua seni kultivasi mereka dan tinggal di Vatikan untuk mengaku dosa selama 10 tahun, saya dapat mengampuni dosa-dosa Anda, kata Paus Fransiskus. Mustahil, Chen Huaiyan berteriak sambil menembakkan petir dari matanya. Lagi, ledakan, kali ini, dia menembak ke langit dan membacakan mantra untuk memanggil petir. Petir yang tak terhitung jumlahnya kemudian berkumpul dan langit menjadi lautan petir. Bahkan ada naga petir yang terbang ke sana kemari. Chen Huaiyan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menunjukkan taktik mematikan dari Sutra Jiwa Guntur. Dia membentuk sangkar dengan petir mencoba menangkap Alan, tapi Alan tampak tenang, dia memegang pedang cahaya salib suci di tangannya. Pancaran cahaya putih melesat melintasi langit dengan energi yang dapat menghancurkan apapun. Cahaya putih segera menghancurkan sangkar dan memblokir semua serangan. Kemudian, sayap angin guntur muncul di punggung Chen Huaiyan dan dia mengendalikan badai. Dan guntur, matanya memancarkan cahaya biru, mencoba melumpuhkan Alan dengan mata biru listrik miliknya. Tapi tubuh malaikat terlalu kuat. Alan menahan kekuatan ilahi Chen Huaiyan dengan tubuhnya sendiri. Bang! 30 detik kemudian, Alan menghantam Chen Huaiyan dari langit dengan punishment sword art miliknya. Chen Huaiyan memuntahkan darah dan jatuh di Gunung Timur, menciptakan lubang raksasa. Ayah, Pak, Wang Xiaoyun dan yang lainnya merasa cemas. Saya baik-baik saja. Chen Huaiyan bangkit tetapi masih ada darah di bibirnya dan luka panjang di bahunya, yang bersinar putih dan tidak dapat disembuhkan. Alan tidak dapat diprediksi dan Chen Huaiyan bukan tandingannya. Bagaimana menurutmu? Jika kamu mau mengaku, aku akan memaafkan Sekte Qiyong Utara, kata Fransiskus lagi. Sekte Qiyong Utara tidak akan menyerah. Asiu melangkah maju. Hua Yunfeng, Wang Xiaoyun, Yuki Shirosa dan Anya juga muncul dengan tekad di mata mereka. Melihat pemandangan ini, Qian Yexue menghela nafas dan memutuskan untuk berdiri bersama mereka juga. Keras kepala, cahaya putih bersinar di mata Francis dan dia mengulurkan tangannya. Kali ini, kekuatannya bahkan lebih kuat dan tangan raksasa cahaya suci menutupi seluruh langit seperti badai petir. Saat Chen Huaiyan hendak menyerang, Alan segera menghentikannya. Menggeram, terdengar suara naga. Seekor naga putih terbang keluar dari awan dan menghentikan Santo Fransiskus dengan cakarnya. Apakah ini semangat dari Green Dragon Grand Array? Aku sudah siap untuk itu. Santo Fransiskus tertawa terbahak-bahak. Kekuatan suci di tubuhnya melonjak dan dia mengeluarkan tongkatnya. Tampaknya itu adalah artefak suci tingkat tinggi yang membawa hadiah cahaya dalam jumlah besar. Saat dia menyerang dengan tongkatnya, drag putih menjerit dan sisik di tubuhnya terlepas. Bagaimanapun juga, ia belum mencapai level Conate dan hanya bertarung dengan Francis dengan kekuatan arai. Bang, bang, 4 Conate Overlord bertarung di langit. Seluruh langit ditutupi oleh petir dan cahaya putih, dan esens ki bergulir. Dibandingkan dengan Alan dan Francis, Chen Huaiyan dan White Drake sepertinya kalah telak. Menggeram, jiwa ilahi Drake putih dipecahkan oleh keruntuhan besar, Francis dan tubuhnya yang berukuran 100 meter meledak. Hanya rohnya yang kembali ke susunannya dan ia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Kemudian, Chen Huaiyan dijatuhkan ke tanah oleh Alan. Dia meludahkan darah dan tidak tahan lagi. Dalam sekejap, Sekte Qiyong Utara jatuh ke dalam situasi putus asa. Bagaimanapun juga, dia kalah. Azure Dragon menghela nafas. Gereja Kristen terlalu kuat. Selain seorang suci, mereka juga memiliki malaikat. Aku khawatir bahkan Chen Beixuan pun tidak berdaya melawan mereka. Macan putih menggelengkan kepalanya. Itu dia. Red Sparrow menundukkan kepalanya dan air mata mengalir di matanya. Banyak tuan kegelapan yang bersorak. Gereja Kristen telah mengalahkan Sekte Qiyong Utara dan Barat memenangkan pertempuran tersebut. Guru ilahi dari Kuil Agung Ise tertawa dan berkata, mulai sekarang, Sekte Qiyong Utara tidak ada lagi di bumi. Kami tidak hanya ingin melenyapkan Chen Beixuan, tetapi juga sektenya. Patriark dari Sekte Hong tersenyum penuh kebencian. Meskipun dia telah mengubah tubuh, dia baru mencapai tahap awal dari keadaan abadi. Jika Chen Fan tidak meninggal, dia tidak akan pernah muncul. Membunuh. Guru Guja melangkah maju. 9 uskup negara abadi juga siap menyerang Sekte Qiyong Utara dengan seni ilahi mereka. Ledakan. Tiba-tiba, aura pedang emas ditembakkan dari jauh dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Aura pedang itu menembus kepala Guru Guja, yang segera memisahkannya dari tubuhnya.
Jiwa ilahi guru yoga unggul dari India ini juga dihancurkan. Ini, banyak pejuang negara abadi yang terkejut. Bahkan Santo Fransiskus pun tercengang dan dia menunduk. Banyak tuan kegelapan yang menuruni gunung tiba-tiba berjatuhan satu demi satu, seperti gandum yang dipanen oleh petani. Seorang pemuda berkemeja hitam datang dengan tangan di belakang punggung. Dia memiliki rambut hitam dan sepertinya ada api merah yang menyala di mata hitamnya. Chen Beixuan. Melihat pemuda itu, banyak orang yang berteriak. Chen Fan adalah sosok terkenal dan semua orang di dunia gelap mengenalnya. Banyak pejuang negara abadi menjadi pucat dan guru ilahi dari kuil agung Ise bahkan jatuh dari langit. Ini benar-benar Chen Beixuan, burung pipit merah tidak dapat mempercayainya. Dan orang-orang dari Sekte Qiong Utara bersorak. Tuan sudah kembali, teriak Asiu. Yukishiro dan Anya juga sangat senang. Chen Huayan tersenyum sambil batuk darah. Aku tahu cucuku tidak akan mati begitu saja. Chen Fan maju ke depan sementara mata ketakutan semua orang menatapnya. Setelah setiap langkah yang diambilnya, selusin orang akan dikejutkan sampai mati oleh energi tak kasat mata, dan pedang terbang emas juga membantai seorang pejuang negara abadi di langit. Gedebuk, Chen Fan mengambil 17 langkah sekaligus. 17 penguasa negara abadi jatuh dari langit dan ratusan penguasa kegelapan di gunung itu mati. Sungai darah muncul di tengah kerumunan. Langkah ke-18, Chen Fan tiba di puncak gunung timur. 100 tuan kegelapan di sekelilingnya berubah menjadi kabut darah. Dan 3 pejuang negara abadi dari gereja Kristen di langit terbelah menjadi 2. Tuan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya berteriak dan melarikan diri. Berjalan di atas darah, Chen Beixuan, Francis menyipitkan matanya seolah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Bahkan Alan mengerutkan kening. Tidak ada yang menyangka bahwa Chen Fan akan muncul di Gunung Timur tanpa cedera. Sungguh sulit dipercaya, kakek. Bu, kamu baik-baik saja. Chen Fan mengabaikan Alan dan Francis, dan memandang semua anggota Sekte Qiong Utara. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Chen Huayan tertawa sambil batuk darah, tapi wajahnya penuh kegembiraan. Kakekmu masih bisa hidup selama 5 abad. Wang Xiaoyun dan Anya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Chen Fan berbalik dan menatap anak Tuhan dengan mata dinginnya. Dia mencibir dan berkata, saya membiarkan Anda pergi ke Vatikan hari itu dan Anda benar-benar berpikir saya tidak berani membunuh. Hari ini, aku akan memperingatkan dunia dengan darah malaikat. Mereka yang menyinggung Sekte Qiong Utara harus mati. Dentang, Chen Fan mengeluarkan pedang guntur ungu. Saat pedang guntur ungu menebas, semua petir di sekitar Gunung Timur menghantam pedang hitam itu, berubah menjadi naga petir ungu sepanjang 10 kaki. Kenapa dia masih hidup? Patriark dari Sekte Hong gemetar dan dia ingin melarikan diri. Lebih dari 20 penguasa negara abadi telah muncul, dan Chen Fan telah membunuh 21 dari mereka, meninggalkan Patriark Sekte Hong, guru ilahi dari kuil agung Ise dan juri gereja Kristen. Kita harus membunuh Chen Beixuan, atau tidak ada dari kita yang bisa lolos, gerutu sang juri. Chen Fan terlalu kuat. 9 pejuang negara abadi dari gereja Kristen dimusnahkan dalam pertempuran ini dan mungkin hanya ada beberapa pejuang negara abadi yang tersisa di seluruh dunia. Francis terlihat sangat serius dengan Light Divine Staff di tangannya dan dia menggunakan beberapa Divine Art pada dirinya sendiri, sementara Alan mengangkat Light Blade miliknya. Membunuh. Kali ini, Chen Fan tidak mengatakan apapun. Dalam sekejap, ketiga Conate Overlord bentrok satu sama lain. Naga petir yang menakutkan terbang di langit dan sambaran petir menyambar. Ketika kekuatan harta karun kuasi roh mencapai maksimum, bahkan leluhur darah terkuat pun tidak dapat menahan serangan itu. Mendering, Chen Fan menebas Francis dari langit. Aura pedang itu meledak dan memecahkan mantra Dharma pertahanan di tubuh Francis. Jika jubah linennya tidak mengeluarkan cahaya suci untuk memblokir Blade Key, dia pasti sudah terbunuh. Jubah suci, jubah roh tingkat tinggi, memiliki kekuatan pertahanan yang menakjubkan. Namun, Chen Fan tidak mempedulikannya sama sekali. Dia terus menyerang dan petir terus menyambar dari langit, menghancurkan bebatuan dan menghancurkan tanah. Tolong aku, Franciscus sangat ketakutan. Meskipun jubah suci adalah artefak Dharma dari mantan orang suci gereja Kristen dan dilindungi oleh energi yang kuat, jubah suci tersebut tidak dapat menahan serangan kekerasan Chen Fan. Francis memuntahkan darah setiap kali Chen Fan menebasnya, dan jubahnya menjadi semakin cerah. Dentang,
Alan mengepakkan sayapnya dan memblokir serangan Chen Fan dengan Holy Cross Light Blade miliknya. Ledakan, energi mengerikan meledak di titik kontak Light Blade dan Thunder Blade. Semua bebatuan di puncak Gunung Timur runtuh dan banyak pohon serta bangunan hancur. Hua Yunfeng dan yang lainnya segera bersembunyi di dalam arai besar naga hijau, namun mereka yang berada di kaki gunung tidak seberuntung itu. Mereka sangat terpukul oleh energi tersebut. Retakan, Light Blade Alan rusak. Itu hanya dibentuk oleh seni ilahi, jadi bagaimana ia bisa menahan kekuatan harta karun kuasi roh. Tapi Francis membutuhkan waktu untuk pulih dan dia datang dengan ganas menggunakan staf cahaya ilahi, mengeluarkan beberapa seni ilahi. Keruntuhan besar, bilah cahaya ilahi, seni adjudikasi agung. Seni ilahi ini telah diturunkan dari zaman kuno. Beberapa di antaranya telah diselesaikan oleh para orang suci gereja Kristen di masa lalu dan lebih banyak lagi yang diciptakan oleh pendirinya. Mereka semua sangat kuat, terutama keruntuhan besar yang dapat memisahkan apapun menjadi partikel. Namun, Chen Fan melawan seni ilahi secara langsung dengan tubuhnya dan dia hanya sedikit gemetar. Setelah mengonsumsi esensi 6 leluhur darah, tubuh surgawinya menjadi lebih kuat dan lebih tidak terduga. Pergi ke neraka. Chen Fan menggambar setengah lingkaran di udara dengan pedangnya dan menebas 7 kali. Setiap tebasan menciptakan aura pedang tipis yang dibentuk oleh sambaran petir, masing-masing tampak seperti gelombang cahaya ungu. Gelombang menyapu langit dan udara berguncang seolah-olah kewalahan. Melihat betapa mengerikannya serangan Chen Fan, Francis mengangkat tongkatnya dan berkata pelan, "Kedatangan malaikat." Sepasang sayap putih terbentang di punggungnya seperti sayap bidadari. Sayap itu membungkus Francis di dalamnya dan membentuk bola cahaya raksasa. Bang, bang, bang. 7 aura pedang menghantam bola cahaya satu demi satu dan langit dipenuhi kilauan. Meskipun kedatangan malaikat adalah seni ilahi tertinggi dari gereja Kristen dan dikatakan mampu bertahan dari serangan rudal, tampaknya ia sedikit kewalahan di bawah serangan Chen Fan. Setelah tebasan pertama, sayapnya retak. Setelah tebasan ketiga, bola cahaya itu pecah. Setelah tebasan kelima, aura pedang itu merobek jubah suci. Setelah tebasan ketujuh, Francis terlempar. Sebuah celah muncul di dahinya dan memanjang hingga ke kaki kirinya, hampir membelahnya menjadi 2. Jika staf cahaya ilahi tidak memblokir tebasannya pada saat kritis, dia akan terbunuh. Banyak orang terkesiap setelah melihat ini. Francis adalah mantan paus, orang suci gereja Kristen dan memiliki artefak ilahi. Tetapi dia bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun dari Chen Fan. 7 tebasan Chen Fan sebenarnya adalah satu tebasan yang menciptakan 7 lapisan energi. Pada levelnya saat ini, dia bisa melakukan serangan menarik dengan senjata apapun. Azure Dragon berkata dengan serius, Chen Beixuan benar-benar mengejutkan dunia kali ini. Di saat yang sama, Alan mulai menyerang lagi, mencoba menghentikan Chen Fan. Dentang, dentang, dentang. Keduanya bertarung di langit. Baik Chen Fan dan Alan melampaui kecepatan suara 3 kali lipat. Seberkas cahaya putih dan kilatan petir terjalin di udara. Setiap kali mereka bentrok, batuan pecah dan bumi runtuh. Gunung Timur setinggi 100 meter terputus ketika mereka bertarung dan mereka bahkan tampaknya mampu meratakan seluruh gunung. Rupanya, anak Tuhan jauh lebih kuat dari Franciscus. Dia memegang pedang suci salib suci. Itu adalah pedang para penjaga Romawi kuno dan panjangnya setinggi 2 manusia. Ada api suci yang menutupinya, itu menciptakan semburan api dan suara menggelegar setiap kali ditebas. Harta karun roh semu. Chen Fan menyipitkan matanya. Hanya harta karun kuasi roh yang bisa tetap utuh setelah terus-menerus berbenturan dengan pedang guntur. Putra Tuhan pasti dipuja oleh ayahnya, itulah sebabnya dia diberi harta karun kuasi roh. Pedang ini disebut kemarahan surgawi. Itu dibuat oleh ayahku dengan besi es dari neraka dan api dari surga. Pada hari selesainya, api itu mulai menyala di seluruh gunung dan butuh 10 hari untuk memadamkannya. Alan berkata dengan arogan, "Manusia, kamu kuat dan cukup beruntung bisa melihat pedang ilahi ini. Beraninya kamu menjadi sombong seperti aku. Aku bahkan telah membunuh dewa ras cahaya." Chen Fan mencibir, ras cahaya adalah ras besar di alam semesta yang menempati banyak planet. Mereka menyebarkan kepercayaan mereka dan tentu saja menentang umat manusia. Chen Fan dulu mewakili sekte surgawi bela diri sejati dalam peperangan. Dalam satu kesempatan,
dia bertarung sendirian dengan 12 dewa ras cahaya dan pada akhirnya membunuh 7 dari mereka, sehingga membuat alam semesta takjub. Beraninya kamu menghujat Tuhan. Ada kemarahan di mata biru Alan. Dewa ras cahaya adalah makhluk yang kembali ke kosongan dan memiliki status yang sangat tinggi di antara rakyatnya. Apa yang dikatakan Chen Fan mirip dengan mempermalukan idola seorang pengikut. Pedang pembalasan ilahi. Alan menebas dengan sekuat tenaga. Pedang suci salib suci dikelilingi oleh api seperti susu yang sepertinya bahkan bisa memurnikan udara. Api itu murni dan sebanding dengan api kilin. Bahkan Dewa Leixing tingkat bumi pun tidak akan berani melawan pedang secara langsung. Api dan kilat melilit pedang cahaya salib suci sepanjang 10 kaki dan jatuh dari langit seolah-olah pembalasan dari surga telah datang. Pedang. Chen Fan menggetarkan pedang guntur. Gemuruh guntur segera datang. Petir mengerikan keluar dari pedang hitam itu dan berubah menjadi seekor naga, menyambar ke arah Alan. Dalam sekejap, hanya api susu dan kilat ungu yang tersisa di langit. Ledakan, api dan kilat meledak dan seolah-olah menghancurkan langit. Sebuah energi yang kuat memotong ujung gunung dan awan jamur besar muncul seolah-olah bom nuklir lain telah meledak. Beberapa ribu Dark Overlord dengan cepat melarikan diri dari East Mountain dan yang paling lambat dihancurkan oleh energi tersebut. Mengerikan, banyak orang yang gemetar. Pertarungan antara Chen Fan dan Alan benar-benar menunjukkan betapa kuatnya dewa tingkat bumi tingkat puncak. Bahkan Ye Qincang dan Francis sama lemahnya dengan anak-anak di depan mereka. Patriark dari Sekte Hong berkata, siapa yang akan menang? Semua orang melebarkan mata dan melihat seorang pria melesat melintasi langit seperti meteorit, bertabrakan dengan gunung yang jaraknya ribuan meter. Pria itu memiliki sayap di punggungnya dan mengenakan jubah putih, yang rupanya adalah Alan. Sedangkan bibirnya berdarah, bulu sayapnya terlepas dan ada bekas luka di dadanya. Petir ungu telah menghantamnya tepat, hampir membelahnya menjadi dua. Putra Tuhan tersesat, juri tidak dapat mempercayainya, dan hati para penguasa kegelapan yang tak terhitung jumlahnya tenggelam. Bahkan Alan yang memiliki pedang suci kalah dari Chen Fan. Jadi, siapa lagi yang bisa menandinginya? Mereka, suara mendesing. Divine Master dari kuil agung Ise segera menciptakan kabut hitam dan melarikan diri. Sebuah suara dingin terdengar, karena kamu sudah di sini, berikan aku hidupmu. Ledakan, lalu, terdengar suara guntur. Guru ilahi tersambar petir, Grand Onmyoji Jepang ini bahkan tidak sempat berteriak. Kilatan guntur terus menyambar dari langit. Patriark dari Sekte Hong dan juri kemudian juga diserang. Tidak, Francis berteriak ketika dia berubah menjadi seberkas cahaya putih, mencoba melarikan diri. Meskipun dia terluka, dia adalah seorang suci dan dia memiliki staf cahaya ilahi. Kecepatannya menembus penghalang sonik, dia ingin melarikan diri saat Chen Fan sedang beristirahat. Pergi ke neraka, meskipun Chen Fan belum muncul, aura pedang telah menyerang Francis dari sudut yang sulit dipercaya. Orang suci dari gereja Kristen itu ketakutan, dia terbelah dua bersama dengan staf. Jiwa ilahinya juga hancur berkeping-keping. Orang suci itu telah dibunuh dengan tebasan. Tuan-tuan yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Timur menjadi tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Chen Fan telah mengejutkan dunia. Mati, semuanya mati. Seorang Master Kendo Jepang mendongak dan bergumam. Patriark dari Sekte Hong, Guru Guja, Guru ilahi dari kuil agung Ise, juri, Chen Fan membunuh penguasa negara abadi yang terkenal dan kuat ini dengan mudah. Mantan Paus dan Santo, Franciscus, juga meninggal. Gunung Timur dibanjiri darah para tuan. Pertempuran hari itu telah mengejutkan dunia dan membuat takut dunia kegelapan. Tapi itu bukanlah akhir. Chen Fan keluar dari asap dengan Thunder Blade dan matanya tampak terbakar. Orang-orang dari gereja Kristen telah menyerang Sekte Qiong Utara ketika dia terluka dan mengancam akan memusnahkan mereka. Chen Fan bertekad untuk sepenuhnya menghilangkan ancaman ini. Desir, Alan terbang dari tanah. Mata birunya melirik tubuh Francis. Manusia fana, beraninya kamu membunuh utusan Tuhan. Kamu telah melakukan dosa, dan ketika Tuhan datang ke dunia fana suatu hari nanti, kamu akan dikirim ke neraka selamanya. Jika Tuhan itu ada, aku akan membunuhnya. Kata Chen Fan, ada rasa jijik dan kejam di wajahnya. Dewa langit mistik utara mendominasi alam semesta, membunuh entitas yang tak terhitung jumlahnya dan memusnahkan banyak ras besar. Bagaimana dia bisa takut pada apa yang disebut Tuhan? Orang itu paling banyak adalah seorang inti emas atau seorang penggarap jiwa yang baru lahir.
Alan menunduk dan berdoa, manusia yang menghujat Tuhan, pada akhirnya kamu akan mengaku dan melihat kebesaran Tuhan. Aku berencana untuk mengubah 6 leluhur darah menjadi obat yang tiada taranya, tapi aku menggunakannya karena kamu. Jadi sekarang, aku akan menggunakan kamu, keturunan ras cahaya, sebagai gantinya. Chen Fan tersenyum dan maju. Darah ras cahaya jauh lebih murni daripada darah keluarga dan pasti bisa dibuat menjadi obat harta karun yang tiada taranya. Beraninya kamu. Ada kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata Alan. Pedang suci di tangannya tiba-tiba mulai terbakar dan berubah menjadi pedang suci yang panjangnya puluhan meter. Sebagai anak Tuhan dan bidadari, Alan selalu diunggulkan dan memandang rendah manusia seperti semut. Tidak ada yang mengancam akan menjadikannya obat-obatan sepanjang hidupnya. Bom! Pertempuran dimulai lagi. Kali ini, Chen Fan tidak menahan diri lagi. Esensi sejatinya dimasukkan ke dalam pedang guntur dan membentuk aura pedang yang menghancurkan bumi. Seluruh langit berubah menjadi lautan petir dan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya menyambar seperti ular emas. Alan juga mulai mengerahkan tenaganya. Mata, telinga, dan lubang hidungnya mengeluarkan pancaran cahaya suci dan sayapnya menjadi bilah, membuat aura bilah berbentuk salib di langit. Alan hanyalah Conate Being tingkat menengah. Tapi ras cahaya adalah ras besar di alam semesta dan darah Alan berasal dari dewa sejati, yang murni dan jauh lebih baik daripada darah anggota normal. Jadi, dia bahkan lebih kuat dari dewa Leixing tingkat bumi dalam hal kekuatan bertarung. Dong, dong, dong. Setiap kali pedang suci dan pedang guntur berbenturan, terdengar suara yang menyerupai drum raksasa. Cahaya putih dan petir ungu saling terkait. Mereka jatuh ke dalam tanah, lalu masuk jauh ke dalam gunung timur dan akhirnya kembali ke langit. Sebuah celah sepanjang beberapa kilometer muncul di sepanjang jalan dan tuan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Bang! Chen Fan menebas dari jauh dengan kekuatan besar dan menyerang Alan. Membela, aura putih muncul di belakang Alan. Ada seseorang dengan sepasang sayap di belakang punggungnya di dalam aura putih, membawa energi yang menakutkan. Keempat sayap itu kemudian menyelimuti Alan dan membentuk bola suci cahaya. Dentang, aura pedang itu berbenturan dengan bola suci, menciptakan gelombang cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ini, Chen Fan menyipitkan matanya. Ini adalah seni perlindungan ilahi yang diberikan ayahku kepadaku. Seni ini membawa kekuatannya dan bahkan puluhan dewa tingkat bumi pun tidak dapat mematahkannya, kata Alan. Sebagai anak Tuhan yang datang ke bumi, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kartu truf? Seni ilahi perlindungan ini sangat mirip dengan kedatangan malaikat yang dibuat Francis, tetapi 10 kali lebih kuat. Apakah begitu? Teriak Chen Fan. Pedang guntur tiba-tiba berubah menjadi naga petir setinggi 100 meter, membuat 9 serangan berturut-turut, yang jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. 9 naga petir meraung dan melesat menuju bola suci cahaya. Boom, boom, boom. Light Holy Ball bergetar hebat dan banyak bulu rontok, tapi ia bertahan dari serangan itu. Qian Yexue ketakutan. Dia tahu bahwa tebasan Chen Fan cukup kuat untuk membunuh dewa tingkat bumi dan bahkan dewa tingkat bumi Leixing tidak dapat bertahan dari serangan 9 pedang secara bersamaan. Tidak ada gunanya. Seni ilahi ini berasal dari dewa sejati dan cukup untuk menahan serangan apapun. Kecuali kamu menjadi dewa sejati, kamu tidak akan pernah bisa menghancurkan perisai ini. Alan tersenyum dengan jijik. Dewa sejati adalah penggarap inti emas. Tidak ada yang hidup di bumi, bahkan di negeri rahasia sekalipun. Mereka yang telah mencapai tingkat inti emas telah meninggalkan planet ini untuk melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Kali ini, bahkan Chen Fan mengerutkan kening dan berhenti menyerang. Yukishiro dan Asiu juga cemas. Apakah sesuatu akan terjadi? Chen Beixuan, kamu kuat dan unik di antara manusia. Aku bisa melihat ayahku di dalam dirimu, tapi kamu tidak boleh menyinggung perasaan kami, tunggu saja persidanganmu. Alan menghela nafas, lalu berbalik dan pergi. Tunggu, kata Chen Fan. Kenapa, kamu mau minta maaf? Sudah terlambat, ucap Alan. Chen Fan mengusap dagunya dan menjawab, tidak, aku sedang berpikir bagaimana aku bisa menghancurkan cangkang kura-kuramu tanpa menyakitimu. Bagaimanapun, aku masih harus menggunakanmu untuk membuat obat. Dia tidak bercanda. Chen Fan pasti bisa melakukan serangan yang sebanding dengan yang dilakukan oleh penggarap inti emas. Dengan guntur 5 elemen, disegel ilahi 5 elemen dan atau senjata nuklir kecil yang dia dapatkan di Rusia.
Alan akan mati jika Chen Fan menggunakan kedua senjata tersebut. Baik, serangan ini sebenarnya dipersiapkan untuk mereka yang berasal dari alam kunsu, tapi aku akan membiarkanmu melihatnya terlebih dahulu. Chen Fan menghela nafas dan melangkah maju, menebas dengan Thunder Blade. Retakan, aura pedang hitam muncul, panjangnya 3 kaki dan ditutupi kilatan petir ungu. Pada akhirnya, warnanya menjadi hitam dan langit dipenuhi petir. Melihat melalui Chen Fan, ada dewa kuno berdiri di lautan petir dengan pedang, yang bisa membelah udara dengan tebasan. Apakah ini, pedang ilahi guntur, dalam Sutra Jiwa Guntur? Seru Chen Huayan saat matanya melotot. Pedang ilahi guntur, seni pedang yang digunakan dewa petir kuno untuk mendominasi alam semesta. Dikatakan mampu membunuh dewa yang sempurna. Selama masa kejayaan dewa petir, dia menggunakannya untuk membelah binatang ilahi menjadi 2. Bang! Tepat saat wajah Alan masih penuh hinaan. Aura pedang hitam telah menghantam Light Holy Ball. Sayap keempat malaikat itu seharusnya cukup kuat untuk menahan serangan misil, tapi pedang hitam itu mematahkannya semudah memotong mentega. Aura pedang itu kemudian menyapu udara dan mengenai Alan. Tidak, Alan melebarkan matanya dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ada 8 seni perlindungan ilahi di tubuhnya, tetapi semuanya telah dipatahkan oleh pedang ilahi guntur. Pada akhirnya, bilahnya membentuk busur dan memotong sayap di punggungnya. Ah! Alan menjerit dan jatuh dari udara. Semua kekuatan Light Rache berasal dari sayap di punggung mereka. Kehilangan sayap berarti kehilangan inti energinya. Segel, Chen Fan menebas lagi. Aura pedang berubah menjadi sangkar yang menjebak Alan di dalamnya. Itu kemudian menjadi bola petir yang jatuh dari langit dan memasuki labu penguat bilah. Para Dark Overlord yang tersisa ketakutan. Jika Putra Tuhan yang kuat meninggal, bagaimana mereka bisa melawan Chen Fan? Mereka yang berada di depan sangat ketakutan ketika mendengar Chen Fan bergumam tentang membuat obat dengan Putra Tuhan. Mereka segera berlutut dan berkata, Chen Surgawi, kami telah dibutakan oleh gereja Kristen. Kami di sini hanya untuk menonton pertempuran dan kami tidak pernah ingin menyinggung Sekte Qiong Utara. Benar, kami hanya datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Sekelompok orang berteriak. Banyak pejuang Jepang bahkan mengaku datang untuk memberikan bantuan kepada Sekte Qiong Utara setelah mengetahui bahwa gereja Kristen sedang dalam perjalanan. Seorang anggota keluarga kerajaan Thailand bahkan bergegas menemui Chen Fan dan memohon belas kasihan sambil berlutut. Kali ini, Chen Fan tidak mempercayai mereka lagi. Membunuh. Dia mengguncang pedang guntur. Ledakan. Terdengar suara guntur. Kemudian, ratusan petir menyambar seperti tombak yang ditembakkan dari langit, mengubah prajurit Jepang dan Barat menjadi arang. Tapi itu tidak cukup. Chen Fan tampak ganas dan dia bertekad untuk membunuh semua musuhnya sebelum berhenti. Ledakan, kilatan petir menyambar satu demi satu. Seniman bela diri dari Indonesia, yang mulia dari Eropa Barat, yang luar biasa dari Amerika Utara, master dari Sekte Hong, prajurit hutan hujan dari Amerika Selatan, Chen Fan membantai semua orang yang menyinggung perasaannya dan datang untuk menyerang Sekte Qiong Utara. Setelah ribuan petir, akhirnya berhenti. Sementara itu, hanya separuh dari Tuan Kegelapan di kaki gunung yang tersisa. Ribuan dari mereka datang dari seluruh dunia mencoba menyerang Sekte Qiong Utara, namun setengah dari mereka akhirnya terbunuh. Salam Chen Surgawi. Tuan-tuan yang tersisa tidak menunjukkan betapa takutnya mereka hanya berlutut di tanah untuk berterima kasih kepada Chen Fan atas belas kasihannya. Melihat Tuan Kegelapan yang ketakutan, orang-orang dari Sekte Qiong Utara merasa seperti sedang bermimpi. Apakah mereka menang? Setengah dari tuan di dunia telah berkumpul untuk memusnahkan Sekte Qiong Utara tetapi mereka malah dibunuh oleh Chen Fan. 2 orang suci, 24 pejuang negara abadi, lebih dari 100 Grandmaster, dan ribuan Tuan Kegelapan. Mereka semua adalah elit dunia bawah tanah, tapi Chen Beixuan membunuh mereka semua sendirian. Dia benar-benar mendominasi dunia, Azure Dragon berkata sambil tangannya gemetar. Setelah pertempuran ini, tidak akan ada lagi pejuang dan Grandmaster negara abadi di seluruh dunia, dan dunia gelap akan menurun. Menyebut nama Chen Fan pun akan membuat mereka terguncang, apalagi berpikir untuk menjadi musuhnya. Red Sparrow menundukkan kepalanya dan berkata, saya bisa membayangkan bagaimana hal ini akan mengejutkan dunia. Faktanya, dunia sudah dikejutkan. Ketika Chen Fan muncul di East Mountain, Forum Rahasia Chia adalah orang pertama yang mengetahuinya.
Banyak orang di dunia gelap menyaksikan pertempuran antara gereja Kristen dan Sekte Qiyong Utara, karena hal itu akan menentukan milik siapa dunia ini. Menurutmu siapa yang akan menang? Seseorang bertanya. Gereja Kristen, pastinya. Santo Fransiskus datang sendiri dan membawa 9 uskup negara abadi bersamanya. Tanpa Chen Beixuan, Sekte Qiyong Utara jelas bukan tandingan gereja Kristen, kata banyak orang dengan yakin. Teknisi sayap merah, Rafael, bahkan telah menyiapkan siaran langsung pertempuran tersebut di forum dengan bantuan tentara bayaran di area tersebut. F***K, ada dewa tingkat bumi di Sekte Qiyong Utara. Dari mana asalnya? Saya belum pernah mendengar tentang dia. Untungnya, gereja Kristen juga memiliki malaikat. Mereka memang yang paling berkuasa di dunia. Kemunculan Chen Huayan dan Alan di awal pertempuran sempat mencengangkan dunia. Tak seorang pun pernah berpikir bahwa akan ada dua dewa tingkat bumi lagi. Tepat ketika semua orang yakin bahwa Sekte Qiyong Utara akan kalah, kedatangan Chen Fan benar-benar menggemparkan. Seluruh forum terdiam pada saat itu. Siapa yang aku lihat? Chen Beixuan, seseorang berkomentar setelah beberapa saat. Kemudian, seluruh forum bergejolak. Banyak komentar yang diposting, mengungkapkan betapa terkejutnya mereka. Chen Fan seharusnya mati setelah ledakan nuklir. Mengapa dia bisa bertahan? Tuan-tuan barat yang tak terhitung jumlahnya menyesali penampilan Chen Fan. Setelah itu, siaran tersebut menjadi penampilan Chen Fan. Dia membunuh pejuang negara abadi, orang suci dan banyak orang sekaligus, dan bahkan menangkap Alan. Untungnya, saya tidak pergi ke Sekte Qiyong Utara. Banyak yang senang, dan masih banyak lagi yang terkejut. Mereka belum pernah melihat kekuatan penuh Chen Fan, energinya, yang menghancurkan gunung dan membelah langit, benar-benar menghancurkan bumi. Dia orang paling berkuasa di dunia. Dia adalah Chen Beixuan. Banyak orang bergumam, jika bom hidrogen seberat 1 juta ton saja tidak bisa membunuhnya, apalagi yang bisa. Kata seorang Grandmaster tua dan seluruh forum tetap tidak aktif untuk sementara waktu. Bom hidrogen adalah senjata paling ampuh di dunia. Meskipun ada senjata nuklir dengan kapasitas ledakan lebih besar, mereka tahu akan terlalu sulit untuk menargetkan Chen Fan. Pemburu iblis hitam putih menghela nafas dan berkata, setelah pertempuran ini, tidak ada orang lain di dunia ini yang mampu mengendalikan dan melawan Chen Beixuan. Benar, saya dengar Amerika Serikat menangkap tunangan Chen Beixuan dan akan diadili, teriak seseorang. Yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Benar, Fang Qiong masih di tangan Amerika. Amerika Serikat benar-benar merupakan dominator dunia, baik gereja Kristen maupun dunia gelap nampaknya jauh lebih lemah di hadapan negara ini. Apakah Chen Beixuan akan melawan Amerika Serikat? Seseorang berkata. Forum menjadi sunyi lagi. Di rumah keluarga Wang di Gunung Utara di Yanjin. Tuan Tua Wang telah mengumumkan bahwa dia akan mundur dan membiarkan Wang Keqin menangani masalah keluarga ketika Chen Fan hilang. Dalam beberapa hari terakhir, Wang Keqin merasa bahagia dan semua orang di kediaman keluarga Wang terus-menerus tersenyum cerah, terutama Sue Hongmei. Setelah mendengar kabar tentang kematian Chen Fan, dia makan beberapa mangkuk nasi, mengatakan bahwa itu adalah berkah dari Tuhan dan bahkan Amerika Serikat ingin membunuh itu dengan bom. Wang Keqin berkata di meja makan, "Ayah, saya mendengar bahwa gereja Kristen akan mengunjungi Sekte Qiyong Utara hari ini. Kita sebaiknya tidak ikut campur dalam urusan dunia bawah tanah. Ini adalah sesuatu yang harus dihadapi oleh Kunlun dan Ye Qinchang," kata Wang Zhongguo. Dia akhirnya mati. Kuharap seluruh anggota keluarganya juga mati untuk membalas kematian Xiao Chen, kata Sue Hongmei dengan penuh kebencian. Sejak Chen Fan meninggal, beban keluarga kami akhirnya terangkat, gerutu Wang Kesan. Wang Chen mendengarkan mereka dan menundukkan kepalanya. Dia selalu memuja Chen Fan tetapi dia tidak berani mengatakan apapun ketika semua orang mengutuknya. Lalu, telepon Wang Keqin berdering. Dia mengangkat telepon sambil tersenyum tetapi tiba-tiba menjadi pucat. Mengapa? Apakah Sekte Qiyong Utara telah dilenyapkan? Sue Hongmei bertanya sambil tersenyum berseri-seri. Wang Keqin meletakkan teleponnya dan berkata dengan serius, Chen Beixuan sudah kembali. Seluruh aula menjadi sunyi dan semua orang berhenti makan. Senyuman Sue Hongmei tampak membeku dan tangan Wang Zhongguo bahkan gemetar. Chen Fan kembali. Ini benar-benar tiba-tiba saja. Seluruh keluarga Wang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sue Hongmei sangat terpukul, banyak keturunan generasi kedua dan ketiga ketakutan,
dan bahkan Wang Keqin pun meminta bantuan Tuan Tua Wang. Wang Zhongguo berkata, apa yang kamu takutkan? Tidak akan terjadi apa-apa pada keluarga Wang bersamaku di sini. Meski begitu, Wang Keqin masih gemetar. Bagaimanapun, dia telah menuntut secara terbuka agar anggota senior Sekte Qiong Utara diserahkan ke Amerika Serikat. Chen Fan tidak akan pernah membiarkannya lolos begitu saja. Kita akan lihat apa yang dikatakan Amerika mengenai hal ini. Wang Zhongguo menggelengkan kepalanya dan matanya penuh kekecewaan. Pada saat yang sama, dia menyesali apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Kalau saja dia memperlakukan keluarga Chen Fan dengan lebih baik, Chen Fan akan menjadi bagian dari keluarga Wang. Tak hanya keluarga Wang, banyak keluarga besar lainnya yang dikejutkan dengan kabar tersebut. Itu adalah bom nuklir. Chen Beixuan selamat dari ledakan nuklir. Apakah dia masih manusia? Kata Han Junli. Banyak anggota senior keluarga Han yang terlihat serius. Mereka lebih tahu daripada Han Junli apa arti sebenarnya bagi Chen Fan untuk kembali hidup. Ini berarti senjata nuklir pun tidak dapat membunuhnya. Ancaman negara adidaya yang menyelimuti Chen Fan tiba-tiba berkurang. Tuan Han berkata, Juntu, kuncilah saudaramu dan kirim seseorang ke Sekte Qiong Utara untuk meminta maaf kepada keluarga Chen. Ya, kakek. Han Juntu menunduk. Keluarga besar seperti keluarga Xiao dan keluarga Qin segera mengirim seseorang untuk meminta maaf kepada Chen Fan, tetapi pemimpin mereka tidak pergi ke sana secara langsung, untuk berjaga-jaga. Sementara itu, Amerika Serikat sangat galak dan mereka mungkin tidak akan menyerah. Salah satu pihak harus kalah. Saya pikir Chen Beixuan bukan tandingan mereka, kata Xiao Changfeng. Xiao Xuan dan yang lainnya juga mengangguk. Tidak peduli seberapa kuat Chen Fan, lawannya adalah Amerika Serikat, penguasa dunia. Dia sepertinya tidak punya kesempatan untuk pertempuran ini. Banyak negara besar yang terkejut dengan kembalinya Chen Fan, tetapi mereka semua menggelengkan kepala setelah menganalisisnya. Chen Beixuan hilang selama sebulan sebelum kembali. Dia tampaknya terluka akibat ledakan nuklir, yang berarti senjata nuklir masih mungkin membunuhnya. Terakhir kali, mereka menggunakan 1 juta ton bom, jadi mereka pasti bisa menggunakan 1 miliar ton lain kali. Amerika Serikat memiliki persenjataan nuklir terkuat di seluruh dunia. Mereka dapat membunuh Chen Beixuan ratusan kali jika mereka mau. Demi mempertahankan status mereka di dunia, Amerika Serikat tidak akan menyerah. Faktanya, banyak kelompok garis keras di Amerika juga angkat bicara. Jika 1 bom hidrogen tidak dapat menangani Chen Beixuan, kami akan menjatuhkan 10. Kita tidak bisa menyerah kali ini. Kita harus membuat Chen Beixuan menyerah. Kalau tidak, bagaimana kita bisa tetap menjadi penguasa dunia? Perintahkan semua kapal induk ke Pasifik Timur, dan jaga semua kapal selam nuklir, pembom strategis, dan rudal antar benua dalam keadaan siaga. Kami berjuang sampai akhir. Banyak kelompok elang dan konsorsium Amerika bekerja sama untuk membantu Angkatan Darat Amerika. Di antara mereka, keluarga Lens adalah yang paling aktif. Bagaimanapun, Chen Fan adalah musuh mereka. Di lembah tak dikenal di Amerika Serikat, beberapa pria botak sedang mendiskusikan sesuatu di markas bawah tanah yang futuristik. Orang-orang ini memiliki kulit yang cerah dan pembuluh darah yang tidak terlihat yang memperlihatkan darah biru muda dengan kilau biru. Tuan Brook, Chen Beixuan selamat dari serangan itu. Sepertinya kita meremehkannya. Memang sulit untuk membunuhnya karena dia berada jauh di dalam laut darah dan jauh dari pusat ledakan. Lain kali, akan lebih sulit lagi untuk memancingnya ke zona ledakan. Hati-hati dengan balas dendamnya. Orang-orang Majus tampak sedikit khawatir tetapi pria bermata biru di tengah berkata, tidak apa-apa. Kita masih memiliki 1 kartu truf lagi. Selama kita memilikinya, kita memiliki nyawa Chen Beixuan. Maksudmu, para orang Majus secara terbuka mengungkapkan perasaan gembira melalui mata mereka. Sementara itu, setelah Gunung Timur menjadi damai kembali, Chen Fan membuka Green Dragon Grand Array dan mengundang banyak teman dan sekutunya ke Paviliun Qiong Utara yang sebenarnya. Sejumlah besar spirit ki dalam susunan dan obat roh membuat Azure Dragon dan beberapa orang lainnya tercengang. Mereka punya banyak sekali obat-obatan di sini. Berapa banyak Grandmaster yang bisa dibuat oleh Kunlun dari obat-obatan itu? Seru macan putih. Semua orang di Paviliun Qiong Utara duduk di lantai. Wang Xiaoyun, Chen Huaiyan dan Anya sangat senang dengan kembalinya Chen Fan. Wang Xiaoyun bahkan memeluk Chen Fan dan mulai menangis. Chen Fan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Bu.
Saya baik-baik saja. Yukishiro dan yang lainnya juga tersenyum tapi ada sedikit kekhawatiran di mata mereka. Apa yang salah? Chen Fan dengan cepat merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dia melihat sekeliling dan bertanya dengan serius, di mana Xiao Qiong? Kenapa dia tidak ada di sini? Setelah Chen Fan keluar dari lembah dan membawa Jiang Churan ke Eropa, dia kembali secepat mungkin. Dia mendengar bahwa Sekte Qiong Utara telah dikepung, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi pada Fang Qiong. Fang Qiong telah ditahan oleh Amerika Serikat. CEO Star World Corporation, Brook, mengundangnya ke sana, kata Hua Yunfeng. Apa? Chen Fan bangun dengan sangat kejam. Yang lain merasa udara di aula membeku. Keluarganya dan Fang Qiong adalah orang terpenting bagi Chen Fan. Dia tidak begitu marah seperti saat itu bahkan ketika Star World Corporation menjatuhkan bom nuklir padanya. Xiao Fan, tenanglah. Amerika pasti akan mengirim Xiao Qiong kembali ketika mereka tahu kamu masih hidup, kata Wang Xiaoyun. Azure Dragon juga mengangguk dan berpikir Amerika Serikat akan melepaskan Fang Qiong dan meminta maaf, seperti yang dilakukan Rusia. Kuharap begitu. Chen Fan mendengus dan segera bangkit, bersiap menyelamatkan Fang Qiong. Kemudian, Red Sparrow tiba-tiba datang dengan cemas membawa sebuah tablet. Amerika Serikat akan mengadili Fang Qiong secara terbuka dan siaran langsungnya telah dimulai. Mereka melihat Fang Qiong berdiri di dermaga dengan kemeja putih dan dua tentara bersenjata di kedua sisinya. Di depan mereka ada beberapa hakim. Ketika Chen Fan melihat Fang Qiong, tubuhnya membeku. Ledakan, energi mengerikan jatuh di aula seolah-olah seekor binatang purba telah terbangun. Bahkan Chen Huayan mundur dan ketakutan. Tanggal 15 Agustus tahun 2012. Mahkamah Agung Federal Amerika Serikat mengadili Fang Qiong, CEO North Qiong Corp. Dia menghadapi 56 dakwaan, termasuk sejumlah pembunuhan, dan dapat dijatuhi hukuman penjara permanen atau bahkan hukuman mati. Uji coba ini disiarkan langsung ke setiap negara dan semua orang dapat menontonnya.